Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 5, yaitu tentang harmonisasi keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun sebab pembahasan kita hari ini yaitu bagian A tentang makna harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender. Nah, sebagai materi pengantar bahwasanya Indonesia itu terletak di antara dua benua ya, dua benua besar yaitu benua apa? Ya, betul, itu benua Asia dan benua Australia dan berada di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, letak geografis tersebut memberi pengaruh positif dan pengaruh negatif bagi bangsa Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun secara budaya. Sisi positifnya Indonesia menjadi jalur lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan dunia. Indonesia juga memiliki sumber daya alam berupa komoditas atau hasil bumi seperti apa? Seperti kayu cendana, lada, pala, cengkih, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Tiongkok, dan negara-negara lainnya. Nah, dampak negatifnya yaitu budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya kita sendiri, kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia seperti apa? Ya, seperti pergaulan bebas, kesantunan, dan juga lain-lain. Baik, kita masuk ke dalam peta konsep. Nah, dalam peta konsep harmonisasi keberagaman masyarakat Indonesia itu ada tiga. Yang pertama adalah makna harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender. Yang kedua adalah permasalahan dan akibat keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas makna harmonisasi dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Baik, langsung saja. Pengertian harmonisasi dalam keberagaman. Nah, harmonisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tepatnya kata harmonia yang artinya adalah terikat secara serasi. Nah, harmonisasi adalah kerjasama antara berbagai faktor yang dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, dalam keberagaman yang berbeda-beda dibutuhkan harmonisasi, yaitu agar apa? Yaitu agar tidak mengutamakan kepentingan yang berbeda. Nah, apalagi kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan secara serasi, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Nah, jadi di dalam keberagaman itu tidak boleh mementingkan pribadi ya, tidak boleh mementingkan pribadi, akan tetapi harus harus mementingkan kepentingan bersama. Nah, adanya harmonisasi dalam keberagaman dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi, makanya harmonisasi ini sangat dipentingkan apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika menghadapi keberagaman ya. Karena kan bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragam, sangat kaya akan keberagaman, baik dari bahasa, terus juga suku, ras, agama gitu ya, adat istiadat dan yang lain-lain. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu prinsip harmonisasi dalam keberagaman bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender. Nah, untuk mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan atau perlu nih dilaksanakan prinsip-prinsip harmonisasi dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan juga gender. Nah, adapun prinsip-prinsip harmonisasi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender, yang pertama adalah egalitarianisme atau kesetaraan, yaitu apa ini ya? Yaitu yaitu sikap mengutamakan kesetaraan sebagai manusia, kesetaraan sama ya, sejajar. Kesetaraan sebagai manusia meskipun berbeda. Oke, yang kedua saling pengertian.
saling pengertian. Apa sih maksudnya saling pengertian? Yaitu sesama anggota masyarakat harus saling pengertian meskipun berbeda-beda, berbeda-beda. Misalkan berbeda-beda kepercayaan, ya, berbeda agama, misalkan terus berbeda bahasa, berbeda golongan, berbeda ras, suku, dan yang lain-lain. Oke, yang ketiga yaitu toleransi. Nah, toleransi yaitu sikap menghormati dan membiarkan orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi keyakinan dan sikapnya yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan toleransi, itu saling menghargai. Oke, yang keempat kerjasama. Nah, kerjasama ini adalah mengutamakan kerjasama antara sesama anggota masyarakat untuk kepentingan bersama atau kepentingan kelompok tertentu. Kepentingan bersama. Ya, kepentingan bersama atau kelompok tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah keterbukaan. Nah, maksud dari keterbukaan yaitu sikap mau menerima pihak lain atau pandangan lain yang berbeda. Yang terakhir yaitu penghargaan atas prestasi. Penghargaan atas prestasi. Apa maksudnya? Yaitu sikap menghargai pihak orang lain gitu ya, berdasarkan prestasi atau hasil karya atau hasil kerja secara sportif, bukan karena keturunan, kesukuan, ras, atau yang lain. Itu adalah prinsip-prinsip harmonisasi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan juga gender. Itu supaya bisa mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan prinsip-prinsip ini, ya. Adanya yang pertama adalah tadi ada kesetaraan, juga saling pengertian, juga toleransi, kerjasama, keterbukaan, dan penghargaan atas prestasi. Baik, pembahasan yang selanjutnya tentang harmonisasi dalam keberagaman bidang sosial, budaya, ekonomi, dan juga gender. Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Jadi, masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat apa? Dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Oke, baik ya. Nah, multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultur dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Nah, jadi dalam bagian ketiga ini, harmonisasi dalam keberagaman bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dibagi pembahasannya menjadi tiga. Jadi yang pertama yaitu harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya. Terlebih dahulu, oke. Yang kedua yaitu dalam harmonisasi dalam keberagaman ekonomi, dan yang terakhir adalah bidang gender. Oke, kita bahas yang pertama dalam sosial budaya. Nah, harmonisasi dalam keragaman sosial budaya, ya, bahwasanya kebudayaan itu diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Budaya merupakan suatu hasil karya dari akal dan pikiran manusia. Nah, sedangkan kekayaan bangsa Indonesia juga tampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang dimiliki dan merupakan sebuah ciri khas daerahnya masing-masing, ya, merupakan ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, ciri khas tersebut itu berupa apa? Yaitu berupa alat musik, ya, terus juga apalagi, ya, senjata tradisional, terus juga apalagi pakaian adat, bahasa daerah, dan makanan tradisional, ya, dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi ciri atau ciri khas, ya, ciri khas dari kebudayaan daerah masing-masing itu salah satu contohnya adalah alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, dan makanan tradisional. Baik. Nah, dalam kehidupan sosial dibentuk oleh kehidupan sosial budaya di berbagai daerah di seluruh Indonesia, ya. Nah, suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial budaya. Tentu ya pasti berbeda. Nah, kehidupan sosial budaya di suatu daerah dipengaruhi
oleh lingkungan. Misalnya lingkungan di desa yang sebagian besar bermata pencahariannya sebagai apa? Sebagai petani. Sebagai petani pasti akan berbeda dengan masyarakat kota yang bermata pencaharian di bidang jasa. Hal tersebut dikarenakan perbedaan lingkungan. Di desa masih banyak tanah pertanian, sedangkan di kota sudah penuh dengan perusahaan. Nah, keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia ini melahirkan bermacam-macam apa? Bermacam-macam status sosial. Melahirkan bermacam-macam status sosial. Nah, status sosial, terus juga mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam suatu masyarakat. Nah, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan satu sama lain, satu dengan yang lainnya atau saling melengkapi ya, saling membutuhkan atau saling melengkapi. Oke, yang selanjutnya ya, yang selanjutnya yaitu dalam bidang keberagaman harmonisasi dalam keberagaman ekonomi masyarakat. Nah, kondisi ekonomi Indonesia sangat beraneka ragam atau sangat beragam gitu ya, disesuaikan dengan tingkat penghasilan, terus juga pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Oke, taraf hidup masyarakat menjadi berbeda dan yang ada yang berkecukupan, ada juga yang kurang mampu ya. Jadi ada yang cukup, ada juga yang kurang mampu. Nah, maka dengan adanya perbedaan taraf hidup masyarakat tersebut, maka harmonisasi ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat itu harus dapat dipelihara. Nah, keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan merupakan akibat dari berkurangnya pendapatan masyarakat. Mereka mengalami penurunan daya beli barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok. Nah, untuk itu perlu adanya apa? Perlu adanya sebuah upaya. Sebuah upaya untuk apa? Ya, sebuah upaya untuk membantu kehidupan masyarakat guna meningkatkan penghidupannya yang lebih banyak. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi, masyarakat bisa memperoleh kemudahan dalam memperoleh fasilitas hidup yang lebih baik ya, dan pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Ya, jadi dengan adanya tadi dengan cara ya perlu adanya upaya untuk membantu kehidupan masyarakat tersebut itu. Ya, dengan cara upaya untuk membantu kehidupan masyarakat dalam kegiatan ekonomi itu misalkan ada bantuan-bantuan dari pemerintah ya. Bantuan-bantuan dari pemerintah kalau sekarang itu ada bantuan upaya membantu ya, upaya membantu yaitu dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Sekarang sudah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah lewat Kementerian Sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Baik, yang selanjutnya yang terakhir yaitu harmonisasi dalam keberagaman gender pada masyarakat. Nah, kata gender ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Nah, berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000, gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah dalam keadaan sosial dan budaya masyarakat. Jadi, tujuan dari adanya kesetaraan gender ini adalah agar setiap orang ini memperoleh perlakuan yang sama dan juga adil dalam masyarakat. Tidak hanya dalam bidang politik, terus juga tempat kerja, ataupun bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Jadi semuanya itu baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kesempatan yang sama, gitu ya. Bukan hanya dalam bidang politik, bukan hanya dalam bidang pekerjaan, tapi di semua bidang memiliki kesempatan yang sama. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.